Makanya orang suka bilang Ahok itu suka cari musuh kan. Aku bilang aku gak pernah cari musuh. Musuh menemukan saya kayak pertanyaan-pertanyaan begitu tuh. Aku jawab jadi masalah kan. Kita sangat tidak baik dan berbahaya untuk orang yang waras tahu situasi. Tadi itu kita udah bahas lumayan tentang ekonomi side-nya of Indonesia. Jadi kita udah agree, ini semua pengusaha tuh pengen sukses, pengen lihat negaranya maju. Tapi timeline kita pendek banget Pak. 2030, puncak dari demografi, terus kita menurun. Dan sebuah negara kalau misalnya kelewatan puncak demografi tanpa produktivitas, ya jangan berharap kita bisa maju kan Pak, kayak gitu situasinya gitu. Mungkin lebih detailnya sekarang yang jadi bottleneck paling gede atau problem paling gedenya tuh apa sih Pak? Ini pertanyaannya susah dijawab ini. Saya pikir gini ya, kita pengusaha itu nggak mungkin membangun semua infrastruktur untuk mendukung usaha kita. Misalnya orang butuh di daerah kawasan yang lebih dingin gitu loh, supaya hemat untuk produksi tekstil misalnya. Nggak mungkin dibangun jalan, bangun tiang listrik, bangun internet. Itu harus pemerintah. Jadi pemerintah di seluruh dunia kalau maju, pasti dia kehitung. Ini rantai supplier ini di bagian mana ya yang perlu saya intervensi supaya ini jadi murah. Atau contoh yang kedua soal impor. Saya bilang kalau pengen perbaiki industri, kita tahu teori ya, mungkin Saudara Raymond lebih pintar saya soal. Saya juga gugup ditanya-tanya kayak tesis saja gitu loh. Ini lebih pintar ekonomi. Saya ya kan coba kuliah S2 gitu. Tapi saya bilang gini, nggak mungkin bisa nyerap tenaga kerja atau negara maju kalau pertumbuhan ekonomi di bawah 7% sampai 5%. Ini udah teorinya begitu. Jadi saya bilang, nah kalau begitu gimana caranya? Nah saya waktu itu ditanya mau jadi apa? Saya jujur saya minta jadi dirjen bea cukai. Kaget. Kenapa? Karena saya lihat, bukan saya anti impor ya, barang-barang dari luar negeri masuk tuh betul-betul enak banget gitu loh. Hanya borongan kontainer masuk, tidak perlu warehouse. Sekarang warehouse kita rata-rata disewa, kirim barang. Nah kebayang nggak nih kalau orang kirim barang itu kan satu kontainer diborong gitu kan. Makanya saya bilang itu waktu itu udah bicara udah 6-7 tahun yang lalu nih, seluruh industri yang kecil-kecil pasti bangkrut karena volume kita nggak cukup. Apalagi lawan China kan. China produksi sebulan 10 juta biasa, kita produksi 100 ribu aja, waduh besar itu loh. Itu mah barang rejekan dia 1%. Gimana mau ngelawan dia? Dia cuma balikin modal untuk bahan baku, lalu barang datang dengan gampang. Saya mau jadi dirjen bea cukai, loh kan nggak bisa melawan WTO, nggak bisa dong naikin tarif segala macam. Saya bilang saya nggak naikin tarif, saya cuma bilang aja ini plastik ini sudah lolos BPOM belum. Langsung dia 3-4 bulan ketahan itu barang. Kalau ketahan dia udah bonyok tuh, mau nggak mau dia akan pindah. Terus saya bilang kalau ini dijalankan, kita bicara sama asosiasi industri, saya jamin nggak ada yang ngemis-ngemis demo-demo minta UMP. Karena industri itu akan saling tumbuh lalu berebut. Tadi cuma supervisor bisa jadi manajer. Orang akan nawarkan, gaji sini nggak ada ngomong gaji, karena orang membutuhkan. Nah kita hari ini, saya udah ngomong 7 tahun 8 tahun yang lalu ini. Sekarang terbukti pada tutup. Lalu kita apa? Mewujudkan bantuan sosial, bukan keadilan sosial. Itu fakta. Lu cari musuh kan gitu. Tapi saya pernah dengar quote-nya ya tentang situasi di Indonesia gitu. Sebenarnya bukan hukumnya, tapi penegakan hukumnya gitu. Terus kan saya juga analisa gitu, kenapa beberapa sektor-sektor di Indonesia tuh agak susah maju. Kenapa beberapa pengusaha tuh kesulitan untuk dapat investment. Kita kalau menjadi negara maju untuk nge-push 8% atau misalnya 7-8% sampai 10% lah gitu. Duit di Indonesia tuh nggak cukup gitu loh. Kita butuh namanya FDI, Foreign Direct Investment. Tapi yang saya sering dengar feedbacknya, karena adanya ketidakstabilan hukum, ketidakstabilan politik, itu menghambat ekonomi kita, menghambat opportunity buat pengusaha-pengusaha di sini dapat inflow of money dan lain-lain kayak gitu. Itu kan jadi problem yang selama ini ada di Indonesia gitu. Kalau misalnya ada tantangan kayak gitu, kita sebagai pengusaha gitu misalnya, kita ngelihatnya tuh harus kayak gimana Pak? Misalnya, oke, ini kan ada 2 kacamata nih ya, mungkin 3 kacamata kalau sekarang Pak Ahok ya. 2 sebagai mantan gubernur, pernah sebagai komisaris, terus sekarang mungkin ada usaha juga Pak ya. Iya. Nah, ngelihat situasi Indonesia kayak gini, dari tantangan sama potensinya, Pak Ahok tuh masih optimis
ada titik terangnya nggak sih untuk pengusaha di Indonesia gitu? Nah, saya jawab satu-satu ya. Kalau optimis, pasti saya optimis dong. Mukaku masih cerah kan? Oh, nggak gelap ya, Pak? Optimis gitu loh. Saya adalah orang yang selalu percaya bahwa masa depan tuh ada. Asal kita semua nih eling, orang Jawa bilang, sadar gitu loh. Kita jangan berkata, ini bukan urusan saya, ini nggak kena saya. Emang gue pikirin, gue pengusaha, nggak ada urusan mau politik siapa yang jadi politisi, nggak ada urusan. Nah, itu yang diharapkan dari orang-orang seperti itu. Saya masuk ke soal bisnis tadi. Saya ketemu satu orang di bandara, saya nggak kenal, namanya, ya dia agak sombong juga. Dia kenal gue gak kenal dia. Oke. Dia negor gue gitu kan. Pak Ahok. Aku bilang, udah ketemu mana? Enggak. Mau kemana? Saya mau ke Vietnam sekarang. Loh, bisnis apa? Saya buka pabrik di Vietnam, dia bilang. Loh, yang bener. Buka apa? Dia bilang nih, PVC, badang UPVC apa gitu loh. Bukannya Cina lebih hebat, saya bilang. Lu bisa saing sama Cina daripada di Vietnam? Oh enggak, Vietnam lebih unggul, lebih efisien, dia bilang. Oh ya. Wah, saya bingung. Kenapa? Terus dia jelasin. Kenapa nggak Indonesia? Dia jelasin begini. Di Vietnam tuh, aduh enak banget, dia bilang. Saya cuma datang ke kantor pemerintah yang urusan investasi. Saya bilang, gue bawa duit, gue mau bangun pabrik ini. Di sini, gue butuh lahan sekian. Oke, langsung pejabatnya kasih tahu. Besok lu bisa kunjungin lokasinya di mana, lahan di mana, harga lahan berapa, per meter berapa, diurusin semua. Nggak ada preman-preman atau ormas gitu ya? Wah, saya ini nih yang bikin gue banyak musuh nih. Tapi nggak usah khawatir, musuh gue udah banyak. Kalau tambah 1, 2 nggak ada artinya ya. Ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada musuh jangan tambah. Ya, nggak apa-apa. Jadi saya kaget gitu loh. Oh, ini yang saya lakukan di Jakarta dulu, bikin PTSP. Saya selalu kasih instruksi waktu PTSP. Kita ini biro jasa yang baik hati. Orang pengen ngurus apa, lu urusin aja. Sampai bisa bikin IMB gitu ya. Banyak rumah orang kan nggak ada IMB kan. Ternyata mau ngajuin IMB itu mesti pakai dana arsiteknya. Orang nggak ada duit gimana bikinnya. Terus saya panggil PNS, ASN. Lu kan insinyur kan, semua kan, arsitek kan. Waktu nerima kalian kan ada formasinya. Iya Pak. Udah lu gambarin sederhana aja. Orang mau bikin dia gambarin. Nah itu yang harusnya seperti itu. Sekarang apa yang terjadi di kita? Negara kita ini agak-agak lucu-lucu juga menurut saya gitu kelolanya ya. Serius ini. Kalian kalau punya tanah, sertifikat hak milik atau apa HGB atau HGU lah. Apa sekarang HGB, HGU kalau hak selesai mau diambil dari mana rumusnya? Ini menarik ini. Tanah yang belum ada sertifikat ditulis apa? Tanah negara, betul nggak? Tanah negara loh yang belum sertifikat. Ya. Tapi pemerintah kalau nggak sertifikatin nggak sah. Emang pemerintah gua waktu gua kerja di Pemda, pemerintahan negara mana ya kira-kira? Mesti ngurusin sertifikat, bayar pula sama BPN macam-macam, ukur macam-macam. Terus waktu bayar anggaran nggak cukup, anak itu gede kok. Terus sertifikat Monas, gua kasih tahu lo ya, Monas belum ada sertifikat tuh. Waktu saya tinggalkan, serius. Makanya daripada bikin sertifikat mahal, dipagarin lebih murah kira-kira mungkin. Tapi bisa bayangin ya kalau orang dudukin sana, keluarin surat agendum macam-macam, ngaku dia punya, wah berperkara panjang deh. Maaf pemerintah kalah melulu. Mau nyogok duitnya dari mana misalnya? Jadi kalau maksud saya tanah negara ya tanah negara. Saya komisi 2 dulu kan. Ya sudah, kalau udah dikuasai pemerintah, langsung terbitkan sertifikat dong. Enggak. Nah, terus pengalaman bupati. Kita dibawa ke China. Ini cerita tahun 2006, hampir 20 tahun yang lalu. Roadshow, bupati-bupati semua dari DPR langsung ngomong, wah ngomong besar lah kita. Silakan investasi di Indonesia, kemudian ini pasar 200 sekian juta. Satu pertanyaan aja dari pengusaha dari Tiongkok itu. Saya mau tanya, dulu saya 1 mo ya. Kira-kira kalau kita terjemahkan, anggap 1 hektar gitu. 1 hektar tanah harganya berapa ya Pak ya? Terus kok kami ngurusnya gimana Pak ya? Yang ditanya, lihat bupati, lihat gubernur, lihat dari investasi, lihat DPR, nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada. Karena di sini ada BPN yang menentukan, bukan kepala daerah. Dulu undang-undangnya, dinas di tiap Pemda itu ada dinas pertanahan. Jadi nggak ada BPN. BPN itu hanya koordinir, tapi yang ngatur semua ini ada di kepala daerah. Baru bisa gampang. Jadi jangan mimpi lah orang investor mau masuk sebetulnya. Kalau kayak begitu. Gimana? Kita aja kalau ada kesempatan mau keluar di dalam negeri apa luar negeri, kalau ada kesempatan di luar negeri.
Masanya kita bertahan tuh karena kita termasuk kategori agak bokeh, itu aja masalahnya. Iya, itu yang cilaka, kita kejepit nih. Tapi nanti saya dibilang kabur aja dulu, Indonesia Ground dibilang buzzer, Pak. Itu gimana, Pak? Itu juga masalah. Kita kadang-kadang kita tuh serba susah ya. Kita ngomong bener, dibilang buzzer. Tapi memang banyak orang juga hidupnya dari jadi buzzer soalnya kan. Jadi kita ketepak kurang baiknya. Tapi paling tidak apa yang dibuat acara Saudara Raymond ini kan terus nyampaikan kebenaran. Kita tidak mau nyalakan siapapun, nggak ada guna. Kita nggak pengen negara ini pecah, negara ini rusak kok. Jadi harusnya gimana? Kita lakukan sebaik yang bisa kita lakukan. Kalau pemerintah lagi buruk gimana? Seburuk-buruknya 5 tahun kan ada pemilu lagi, bos, kira-kira gitu. Tapi timeline kita kan pendek, Pak. Terus kalau misalnya berkaca dari negara-negara maju ya, saya kan banyak pelajarin tentang geopolitik, geoekonomi. Saya pelajarin lah itu negara-negara maju tuh gimana sih mereka bisa maju gitu. Salah duanya, yang pertama itu pokoknya hukumnya tuh harus jelas, ya kan. Yang kedua tuh ease of doing business. Jadi orang tuh mau bisnis, mau usaha, mau buka lapangan pekerjaan, mau inovasi, nggak disusahin gitu loh. Berarti kan di Indonesia tuh ada kesalahan sistemik sama struktural nih. Dan kalau kita husnuzon ya, kita optimis ya. Sebenarnya kan semua yang di ruangan ini, kalian semua mau Indonesia maju kan? Mau. Pemerintah juga pengen Indonesia maju harusnya ya. Nggak bisa jawab. Itu yang kita nggak tahu. Kita bukan penguasa, kita nggak tahu. Oh, kita nggak tahu bener. Emang kita dukun, tahu hati dia. Kita husnuzon aja lah gitu. Berarti dengan adanya problem sistemik sama struktural nih untuk bisnis kok disusahin gitu misalnya. Yang kita lakuin tuh harusnya ya udah terima aja. Ya udah kita berbisnis dengan semua keribetan dan kesusahannya. Atau ada hal lain yang sebenarnya kita bisa lakuin, Pak. Soalnya teman saya tuh banyak yang saking kecewanya gitu loh. Akhirnya berbisnis, kan bisnis tuh harusnya positif sum. Lapangan pekerjaan, gaji, bayar pajak, negara juga happy gitu. Tapi saking mereka nggak yakinnya, ini kok gue disusahin ya. Mereka jadi tanda kutip bisnis yang tidak legal gitu. Diem-dieman pajaknya, izin-izinnya main-mainan dan lain-lain. Ini kan sebenarnya bisa jadi efek snowball yang gede ya. Apalagi pebisnis-pebisnis yang ya yang penting ya udahlah negara mau cuan sendiri, ya gue cuan sendiri aja gitu. Ini kan bakal jadi problem yang besar, Pak. Apa mereka nggak sadar itu? Apa ada solusi lain nggak? Pandangan kita tuh seharusnya gimana gitu? Apa kita nurut aja kok walaupun ada problem-problem yang kayak gini? Gitu. Bukan nurut sih. Emang lu bisa lawan dia? Kan itu pertanyaan kita kan. Tapi kita juga nggak usah jadi lalu frustrasi gitu loh. Lalu ikut-ikut nilep pajak atau apa untuk lakukan. Kalau namanya kan optimalisasi biaya itu bukan nilep pajak, bos. Karena kalau optimalisasi biaya kan ada 3 unsur kan. Potong biaya, nambah penghasilan, sama menghindari biaya. Kalau lu masukkan itu di dalam sebagai optimalisasi biaya supaya cuan, untung nih, kamu pasti bisa kena cost avoidance-nya nggak berhasil. Begitu ketangkap, oknum aparat serem, merosnya gede-gede. Ya. Iya, terus terang serem ini. Soalnya zaman saya masih kecil, orang tahunya cuma Rolex sama Mercedes doang. Sekarang mereknya begitu banyak. Dulu orang tahu cuma pengen bikin rumah di Jakarta. Sekarang pada tahu bikin rumah di Paris, di Tokyo, di luar negeri, di Swiss. Wah ini, jadi saya bilang jangan lakukan itu. Jadi solusi bagaimana? Anda kan pengusaha. Pengusaha itu tentu selalu bisa cari usaha dong. Saya kasih contoh ini. Saya dulu bikin pabrik, berantem sana sini juga. Ributnya sama siapa, Pak? Sama oknum pejabat lah, sampai gue mau tabok dia terus pabrik tutup. Ya ini memang belum lagi oknum pajak neken, enggak aja, hitungan suka-suka dia. Ujung-ujungnya ada yang nawarin deal, nego. Ya kita waktu muda juga pernah lakukan. Kalau nggak dikasih kickback, suplai barang, besok-besok dia bilang barang kita nggak bagus nih. Ya mulai kita berpikir bagian dari marketing lah, kasih $2 gitu ya. Oke lah, satu sak $2 gitu loh. Lama-lama berubah packaging. 22 sak dia mintanya berapa? 2 kali 22, nggak bisa dong, ini barang jadi lebih murah kok. Jadi saya belajar satu hal akhirnya. Orang-orang seperti itu kalau Anda ladenin, Anda pasti cuma jadi korban dia aja. Kita cuma habis diperes terus, akhirnya lu bangkrut juga. Karena kos kita dimintain melulu. Nah lebih baik gimana? Pikirkan bisnis yang lain aja udah. Yang sesuatu yang kita masih bisa. Tapi hari ini bisa contoh, saya teman-teman saya yang survive itu ya. Walaupun saya sedih juga tuh. Kemarin saya diajak join lagi nih. Join apa? Beli tanah. Oke, untuk apa? Bikin gudang. Wah, gue pikir mau bikin pabrik nih. Enggak, kita sewain sama orang Cina. Cuan. Bener, cuan. Belum bangun udah pesen, mau 7.000 meter.
wah cuan dong. Tapi saya berpikir ini mah cilaka kita nih. Kita udah 70 juta orang cuma jadi pasar. Tapi jangan saya mau survive gimana? Masa lu mau suruh gua pindah? Lu mau pindah kemana? Duit gua paling kuat gua pindah Kuala Lumpur. Gua beli apartemen di Kuala Lumpur. Jadi kita harus gimana? Balik lagi. Kalau menurut saya kita harus bertahan dengan segala cara, lakukan cost optimalisasi, kurangin biaya. Memang jadi muter nih. Pasti ini akan nggak lama kalau kayak begitu terus. Yang penting kita siap untuk memperbaiki. Kita nggak ingin negara ini hancur. Jadi jangan punya pikiran kalau jatuh, hore gitu. Kalau ini negara hancur, hancur juga kita, bos. Sama jatuhnya. Kita harus jaga. Namun saya yang udah usaha ada, ya jalanin. Tapi jangan tergoda nanti mau main saham lah, main apalah juga. Nggak segampang itu. Tapi peluang ada. Saya lihat peluang masih ada. Kenapa kita buka bisnis? Kita pengen bisa membuka lowongan kerja. Itu yang sederhana sebetulnya.